Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Rabu 3 Agustus 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menilai penegakan hukum jadi salah satu faktor yang penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena itu, Mahfud menegaskan bakal menindak tegas pelaku pembakar hutan dan lahan. Mahfud mengungkapkan, ia juga telah memastikan agar kejaksaan, kepolisian, dan Pemda setempat melakukan penindakan tegas terhadap korporasi yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pendekatannya melalui hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemirsa, bagaimana catatan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di Indonesia? Efektifkah langkah pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Dr. Erwin Permana dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Erwin? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Alhamdulillah. Begitupun juga dengan pemirsa kabar petang ya, insya Allah. Baik, Bung Erwin, langsung saja. Indonesia tidak pernah luput dari catatan kelam kebakaran hutan. Kawasan hutan Indonesia seluas 125,9 juta hektar merupakan anugerah dan dalam waktu yang bersamaan juga menjadi musibah karena kebakaran hutan. Bagaimana catatan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di Indonesia, Bung Erwin? Ya, makasih Bung Fadil. Setidaknya ada 3 catatan saya terkait dengan kebakaran hutan ini. Pertama tentunya adalah dari sisi penyebab. Yang kedua, dari sisi peristiwa terjadi kebakaran hutan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dari sisi akibatnya. Saya sampaikan secara ringkas gitu ya. Dari sisi penyebab, menurut catatan BNPB, sebesar 99% lebih kebakaran hutan itu terjadi akibat ulah tangan manusia, Fadil. Jadi ada istilahnya itu segitiga api. Segitiga api itu oksigen, bahan bakar, dan juga pemantik api itu sendiri. Itulah 3 hal yang menjadi syarat terjadinya kebakaran, yakni oksigen, terus kemudian bahan bakarnya, ya, terus kemudian ada pemantik apinya itu sendiri. Gitu. Oksigen dan juga bahan bakar di alam semesta itu, di tengah hutan itu luar biasa melimpah. Yang nggak ada itu adalah pemantik api. Nah, siapa yang bisa memantik api? Yang bisa memantik api itu adalah manusia. Oleh karena itu lebih tepat kalau dikatakan sebetulnya hutan itu dibakar gitu. Ya, bukan kebakaran yang terjadi secara alamiah. Karena kalau kebakaran itu seakan-akan ada faktor ketidaksengajaan di situ. Padahal memang sengaja dibakar hutan itu. Itu pemahaman yang pertama. Yang berikutnya adalah dari sisi terjadinya peristiwa kebakaran hutan itu sendiri. Menurut catatan CIFOR, Center International for Forestry Research, gitu ya, salah satu lembaga yang kredibel dalam melakukan penelitian di bidang-bidang kehutanan. Menurut catatan CIFOR, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia itu pertama kali terjadi pada tahun 1982, Bung Fadil. Ya, 82 itu terjadi kebakaran hutan pertama kali. Sebelumnya orang tidak menyangka bahwa di Indonesia bakal terjadi kebakaran hutan. Sebab bagaimana mungkin orang berpikir hutan bakal terbakar? Sebab Indonesia itu merupakan daerah tropis, gitu ya, menghasilkan hutan tropis yang
curah hujannya juga tinggi, kelembabannya juga tinggi. Itu. Nah, terjadi pertama kali tahun 1982. Itu peristiwa kebakaran besar itu. Ada 500.000 hektar hutan di Indonesia yang terbakar. Pasca itu kemudian berturut-turut, pasca 1982, 87 terjadi kebakaran hutan, 91 terjadi kebakaran hutan, kemudian 92 terjadi kebakaran hutan, 94 terjadi kebakaran hutan, dan tentunya adalah puncaknya yang pastinya dikenang oleh masyarakat Indonesia adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1991, yang saat itu kerugian total hutan yang terbakar itu mencapai 10 juta hektar. Ya, tahun 97 itu kan terjadi juga peristiwa jatuhnya pesawat Garuda di Medan itu. Akibat apa? Akibat kabut yang tebal, ya, kabut yang tebal sehingga kemudian mengalami gangguan penerbangan dan terjadi peristiwa kejatuhan pesawat Garuda itu di Medan. Korbannya itu mencapai 230 orang lebih. Nah, kemudian pasca reformasi ke sini justru semakin menggila, Mas Fadil. Pasca 98 ke sini, justru luasan hutan yang terbakar itu semakin menggila. Setiap 6 detik sekali itu terjadi pengurangan luas hutan kita itu sebesar 1 lapangan sepak bola. Artinya 1 menit itu ada luas hutan kita yang berkurang itu sebesar 40 lapangan sepak bola. Menurut catatan saya baca di satu berita tertentu, selama 10 tahun terakhir, luas hutan kita itu sudah berkurang sebanyak 44 juta hektar. Jadi ini luar biasa, apalagi kemudian pasca Omnibus Law, ya, yang memberikan kemudahan kepada para perusahaan pembakar hutan itu untuk kemudian membuka lahan seluas-luas. Kemudian yang terakhir tentunya adalah dari sisi kerugian. Menurut catatan Bank Dunia, kerugian akibat kebakaran hutan itu mencapai 72 triliun rupiah setiap tahun. Artinya dalam waktu 10 tahun, kerugian kita itu mencapai 720 triliun yang dalam bentuk rupiah, belum lagi kerugian lingkungan, kerugian hidrologi, kerusakan air, ya, kerugian kesehatan, karena kebakaran hutan itu juga menyebabkan terjadinya dampak terhadap kesehatan, terjadi infeksi saluran pernapasan di antaranya gitu, dan transportasi juga pasti akan terganggu. Saya kira gitu, Bung Fadil, sebagai catatan saya. Ya, baik, Bung Erwin. Kebakaran hutan yang terjadi sering parah dan berdampak serius bagi lingkungan dan kesehatan. Hal ini menjadi Indonesia sebagai sorotan di mata dunia karena mencerminkan tata kelola hutan yang buruk. Lalu, mengapa kebakaran hutan di Indonesia terus terjadi, Bung Erwin? Ya, saya melihat pemerintah nggak serius dalam mengatasi problem kebakaran hutan ini. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kebakaran hutan di Indonesia itu sudah memiliki jadwal, Bung Fadil. Jadi ada time scheduling kebakaran hutan di Indonesia itu setiap tahun nyaris terjadi. Jadi setidaknya ada beberapa fase kebakaran hutan itu. Yang pertama adalah fase aman, ya, atau fase prakritis lah, itu terjadi antara Januari sampai April. Nggak akan terjadi kebakaran tuh di situ karena curah hujan juga tinggi. Kemudian antara April sampai dengan Juni itu terjadi fase peringatan lah. Juni sampai Oktober terjadi kebakaran di situ. Nah, sekarang kita bulan Juni, ya, ini akan terjadi beberapa kebakaran lagi di ke depan nih. Juni, Agustus, September, Oktober. Gitu. Oktober sampai November nanti fase pasca kritis. Kemudian Desember fase evaluasi. Jadi sudah memiliki jadwal. Pasti namanya kebakaran itu terjadinya antara Agustus sampai dengan bulan Oktober gitu. Nah, kalau sudah terjadwal seperti itu, mestinya bisa diambil langkah-langkah early warning system gitu. Bisa lakukan langkah-langkah early action. Bisa lakukan langkah-langkah pencegahan dini sehingga kemudian tidak terjadi kebakaran hutan dulu. Selama ini kalau kita memperhatikan penanganan terhadap kebakaran hutan itu tercenderung dibiarkan hutannya terjadi dulu, baru kemudian diciptakan awan buatan misalnya di situ. Ya, diambil serangkaian langkah-langkah tertentu untuk mengendalikan kebakaran hutan. Lalu bagaimana ceritanya? Ya, namanya penyakit itu dicegah, bukan kemudian ditunggu dulu datang penyakit, baru kemudian diobati. Nah, cenderung paradigma penanganan pengendalian kebakaran hutan selama ini cenderung memakai paradigma lama yang seperti itu, yang anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya besar, Bung Fadil. Itu mencapai 2,5 triliun itu. 2,5 triliun tiap tahun coba.
Artinya waktu 10 tahun saja bisa 250 triliun tiap tahun untuk mengendalikan kebakaran hutan saja. Jika pemerintah serius, mestinya tanpa menunggu terjadinya kebakaran hutan dulu, itu bisa dicegah di awal. Ya, early warning system bisa diterapkan sehingga kemudian nggak terjadi kebakaran dulu, kerugian bisa dihindari. Ya, tanpa harus kemudian mengeluarkan dana 2,5 triliun, itu juga bisa dilakukan gitu. Nah itu yang pertama, jika pemerintah serius, maka kebakaran hutan ini sudah terjadwal kok, bisa diatasin kok di awal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat memang pada akhirnya ketika kita bicara berkaitan dengan kebakaran hutan ini, kita harus berbicara berkaitan dengan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia. Paradigma pengelolaan hutan Indonesia itu memang kapitalistik liberal, di mana negara, pemerintah, rezim yang ada sekarang ini menyerahkan kepemilikan hutan itu kepada perusahaan-perusahaan pemilik konsensi pengelolaan hutan gitu. Ya sebut saja nama-nama misalnya yang paling terkenal di Indonesia itu perusahaan penguasa hutan itu diantaranya Sinarmas Group, ya. Terus kemudian Garuda Mas ada di situ, ada Kayu Lapis Indonesia di situ, Alas Kusuma Group ada di situ, ada grup Wilmar juga ada di situ. Ya, terus kemudian perusahaan Citra Borneo juga ada di situ. Gitu. Dan perusahaan-perusahaan pemilik konsesi ini, mereka diuntungkan satu, karena memang hutan yang dikuasai itu kaya akan kayu, sehingga kemudian kayu itu ditebang, terus sudah bisa dijual kayunya, kemudian dilakukan langkah pembersihan dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Gitu. Kan namanya perusahaan itu berusaha untuk memaksimumkan keuntungan. Membakar hutan itu merupakan cara yang paling murah dan mudah untuk melakukan pembersihan terhadap hutan. Kalau hutannya sudah bersih, tanam sawit. Gitu. Nah itu yang terjadi, itu ada paradigma pengelolaan kehutanan yang keliru gitu, ya, yakni dengan menggunakan paradigma kapitalistik liberal. Itu Bung Fadil. Ya, baik Bung Erwin. Memasuki musim kemarau, pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Hingga Rabu 27 Juli 2022, 131 peristiwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak awal tahun 2002. Efektifkah langkah pemerintah untuk mengatasi kebakaran ini, Bung Erwin? Pastinya tidak efektif. Kenapa? Karena tadi ya ada 131 titik ya kebakaran gitu, peristiwa kebakaran terjadi pada awal tahun saja itu, tahun 2022. Kita masih ada sekarang di pertengahan tahun ini. Awal tahun aja 132. Artinya akan ada potensi ribuan kasus kebakaran nanti yang akan terjadi sepanjang tahun ini, yang pasti kerugiannya juga tidak sedikit, apalagi pasca Omnibus Law. Tadi saya katakan, jadi munculnya Omnibus Law ini justru kemudian meningkatkan inefektivitas pengendalian terhadap dampak lingkungan, terutama juga berkaitan dengan kebakaran hutan. Jadi ada instrumen peraturan perundang-undangan di situ yang memperburuk lingkungan, salah satunya melalui Omnibus Law gitu. Kemudian yang memperburuk situasi ini juga adalah, menurut saya diantaranya juga adalah biaya korup, Mas Fadil. Jadi sektor kehutanan ini dikenal sebagai sektor yang tinggi dan rawan dengan korupsi gitu. Ya, korupsi itu masuk melalui berbagai macam celah di sektor kehutanan itu. Mulai dari perizinan, ya, terus kemudian pengawasan kehutanannya, terus kemudian pengadaan barang, pengadaan bibit, ya, dan segala macam. Itu angka korupsinya sangat tinggi sekali gitu. Nah, perusahaan-perusahaan konsesi itu mereka ketika sudah memiliki konsesi, mereka nggak berhenti di situ, mereka juga ingin memperluas lahan mereka. Ya, mereka bisa melakukan sogok terhadap para pejabat sehingga kemudian mereka senantiasa nggak pernah berhenti memiliki konsesi gitu. Ya, mereka sogok itu para pejabat tadi ketika mereka sudah memiliki lahan, maka proses berikutnya akan terjadi proses pembakaran lagi, sehingga terjadilah kerugian kita ini luar biasa besar. Kenapa mereka membakar? Tadi saya sudah katakan bahwa mereka membakar karena membakar itu biayanya murah. Menurut penelitian C4, membersihkan hutan dengan cara membakar itu hanya membutuhkan dana sebesar $20 per hektar. Ya, bandingkan dengan metodologi pembersihan hutan yang lain. Kalau tidak dengan melakukan pembakaran, itu bisa menyedot biaya sekitar $500 per hektar gitu. Jadi memang ada angka, ada duit di balik abut ini, Bung. Ada korupsi di balik
kabut ini, koruptor itu dia bersembunyi di balik kabut asap. Semakin tebal kabut asapnya, semakin asik bagi para koruptor gitu. Masyarakat yang menderita. Gitu, Bung Fadil. Ya, baik, Bung Erwin. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan? Ya, kalau kita mencermati memang ini yang lemah sekarang ini. Bukan kita tidak memiliki peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan penegakan hukum ya terhadap pelaku pembakaran ini. Di antaranya bisa kita sebut misalnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 itu tentang lingkungan, itu juga menyatakan bahwa membakar ya untuk keperluan membersihkan lahan itu merupakan perbuatan ilegal, pelakunya itu bisa diancam 10 tahun penjara. Pertanyaan kita selama ini, pernah nggak ada catatan di mana perusahaan-perusahaan besar yang tadi saya sebutkan itu kemudian mereka diseret ke meja hijau? Ada nggak selama ini? Nggak pernah ada gitu. Kalaupun ada misalnya persidangan ya atau proses pemeja hijauan terhadap para pelaku pembakaran hutan, itu paling rakyat kecil gitu. Tahun 2019 pernah ada 200 orang atau berapa gitu yang melakukan perambahan hutan di Sumatera gitu. Kemudian di meja hijaukan rakyat kecil, ya perambah hutan dari kalangan masyarakat jelata. Kalaupun ada perusahaan, maka perusahaan itu ada perusahaan kecil juga, bukan perusahaan besar. Padahal yang daya rusaknya besar, itu ada perusahaan-perusahaan besar itu. Berani nggak kemudian menangani mereka? Berani nggak memproses mereka secara hukum gitu. Di tengah situasi iklim demokrasi ini, di mana terdapat kong-kalingkong antara penguasa dan pengusaha, antara pengusaha dan penguasa gitu, baik di pusat dan di daerah. Di pusat ketika ingin maju dalam posisi kontestasi politik tertentu butuh dukungan dari cukong, yang mereka itu cukong itu juga menguasai hutan, sama juga di daerah juga. Berani menyentuh mereka, siap-siap tidak mendapatkan dukungan. Ya, siap-siap untuk tidak mendapatkan cuan. Jadi memang paradigma kerusakan hutan ini akibat sistem kapitalistik ditambah dengan iklim politik demokrasi, sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu instrumen hukum itu pada akhirnya hanya menjadi macan kertas gitu, tanpa ada dampak yang signifikan di lapangan. Gitu, Bung Fadil. Ya, baik, Bung Erwin, terakhir. Lalu, apakah sistem kapitalisme dan rezim kapitalis memberi sumbangsi terbesar terhadap kebakaran hutan di dunia? Lalu, apa solusinya? Pastinya begitu. Yang eksis sekarang ini sistem kapitalisme, kemudian terjadi fakta kerusakan hutan, ya, akibat penerapan kapitalisme. Ya kan begitu rasionalitas akal sehatnya gitu. Kerusakan hutan ini merupakan akibat, salah satu akibat buruk dari penerapan kapitalisme. Salah satu saja, banyak akibat-akibat yang lain selain dari kebakaran hutan. Di mana tadi ya negara menyerahkan izin konsesi hutan ya untuk dikelola oleh perusahaan swasta, yang pada akhirnya perusahaan swasta itu kemudian melakukan pengelolaan tanpa melakukan kajian terhadap dampak-dampak lingkungan. Jadi memang itu adalah kebakaran hutan itu adalah akibat kapitalisme. Lalu kemudian solusinya apa? Problemnya ideologis kapitalis. Maka solusinya tentu juga harus ideologis gitu. Ya, yakni Islam. Karena masalahnya ideologis, maka solusinya harus ideologis. Masalahnya kapitalis, maka solusinya adalah Islam. Menurut Islam, Islam memandang bahwa yang namanya hutan itu masuk dalam kategori kepemilikan umum. Rasul SAW menyatakan bahwa al-muslimun syuraka'u fi salasin. Alma, walakala, wanar gitu ya. Air, terus kemudian padang rumput, dan juga energi. Hutan itu termasuk dalam kategori yang ada di permukaan tanah hijauan, padang rumput, termasuk hutan di situ. Maka hutan termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Yang namanya kepemilikan umum itu wajib dikelola oleh negara. Yang hasilnya itu wajib untuk seluruh masyarakat, siapapun yang ada di situ gitu. Ya, siapapun warga yang ada dalam kawasan warga negara dalam Islam perspektifnya al-daulah khilafah Islamiyah, maka hasil-hasilnya itu dinikmati oleh seluruh warga. Sebuah kemaksiatan yang besar jika negara menyerahkan hutan itu kepada individu. Semenjak kapan hutan itu dimiliki oleh rezim yang berkuasa misalnya? Hutan itu milik Allah Subhanahu wa taala, hasil-hasilnya untuk dimanfaatkan oleh
seluruh manusia, tapi harus dikelola oleh negara gitu. Jadi Islam itu menyerahkan kepemilikan itu kepada masyarakat, dikelola oleh negara tanpa nggak ada hak bagi rezim tertentu untuk menyerahkan hutan itu kepada individu swasta tertentu gitu. Maka dengan Islam lah pengelolaan sumber daya hutan ini akan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, ya, sehingga kemudian rahmat semesta itu bisa dirasakan. Mungkin itu Bung Fadil. Ya, baik, terima kasih Bung Dr. Erwin Permana, pengamat kebijakan publik dari Indonesia Justice Monitor, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadil Hamdusalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.